Halo Sobat Noba, BTT Harana Kaisar episode 765 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dengan sengaja menempuh perjalanan panjang dan berbahaya secara tenang dan struktur, sambil memancing perhatian para pengejar melalui avatar dan cakram langit. Dikejar habis-habisan oleh wilayah suci Dewa dan Buddha. Ia menunjukkan kekuatan luar biasa dengan membantai lebih dari 100 musuh tanpa suara. Pengejar terkuat, Miao Liangkong, akhirnya muncul dan terlibat konfrontasi langsung dengannya. Meski sempat bentrok, Xiaoyan memilih mundur dengan memanfaatkan hukum ruang, sembari merencanakan menjadikan Miao Liangkong sebagai kartu tawar. Jika kau mampu menyusulku, maka aku akan bertarung denganmu. Xiaoyan kembali muncul di hadapan Miao Liangkong. Apapun metode yang digunakan pihak lawan, semuanya gagal mengurung Xiaoyan. Begitu kata-kata itu terucap, Xiaoyan segera menaiki cakram luo, penembus langit dan menghilang dari tempatnya berdiri. Namun, ia sengaja tidak menempuh jarak yang terlalu jauh. Semua itu dilakukan sebagai umpan. Miao Liangkong dapat dengan jelas merasakan bahwa aura di sekelilingnya semakin padat. Xiaoyan justru menantikan momen ketika para ahli itu berkumpul. Semakin banyak, semakin baik. Tujuannya adalah meminjam jiwa-jiwa mereka untuk melukai Miao Liangkong secara telak, lalu menyempurnakan proses perampasan tubuh. Kekuatan jiwa yang tersimpan di dalam panji penekan jiwa masih jauh dari cukup. Ia masih membutuhkan lebih banyak jiwa untuk diserap agar dapat diledakkan dan menghasilkan daya hancur yang benar-benar mengerikan. Sementara itu scene berganti. Di inti wilayah suci Dewa dan Buddha yang luas dan agung, berdiri sebuah alun-alun raksasa yang dibangun dari kaca liuli murni. Cahaya Buddha keemasan mengalir tanpa henti, sementara permukaannya dipenuhi ukiran aksara ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Di tempat suci itulah suara penghakiman bergema, seolah menyatu dengan kehendak langit. Yaunantian, engkau mabuk kekuasaan, bersekongkol dengan pihak luar, dan telah mencelakai ras dewa cinta. Atas dosa-dosamu, engkau akan menerima penghakiman kitab suci 10.000 Buddha dan hukuman cambukan ilahi. Di tengah alun-alun itu berdiri sebuah pilar Buddha dari liuli yang menjulang dari langit hingga bumi. Pada pilar tersebut terikat sesosok tubuh yang telah hancur berlumuran darah. Darah segar terus menetes mengikuti permukaan pilar kaca itu. Sosok tersebut tidak lain adalah Yaunantian yang sebelumnya telah dirasuki melalui perampasan tubuh. Namun pada saat itu, Xiaoyan telah mengembalikan tubuh Yaunantian sepenuhnya kepadanya. Tiba-tiba, sebuah cambuk ilahi berwarna emas meledak dengan suara menggelegar. Bayangan emas itu melesat turun dan menghantam tubuh yang terikat di pilar liuli. Seketika, daging dan darah meledak, memperlihatkan tulang-tulang putih yang mengerikan. Jeritan kesakitan yang melengking keluar, baik dari tubuh fisik maupun dari jiwa Yaunantian. Ah, Buddha Maha Pengasih, Buddha Maha Pengasih, aku mengaku bersalah, aku mengaku bersalah. Namun, sekeras apapun Yaunantian memohon ampun, setiap cambukan yang jatuh tidak hanya menghancurkan tubuhnya, tetapi juga membawa tekanan dahsyat dari keyakinan dan kebencian yang terkandung di dalamnya. Tekanan itu memiliki daya penindas yang amat menakutkan. Lebih dari itu, setiap kali Yaunantian berusaha mengungkapkan informasi tertentu atau mencoba menyentuh keberadaan jiwa Xiaoyan di dalam tubuhnya, ia langsung dikendalikan. Dari mulutnya hanya keluar erangan tertahan yang penuh penderitaan. Tak lama kemudian, cahaya ilahi turun dari langit. Kilau bintang berpendar, lalu menjelma menjadi sosok wanita anggun. Ia melangkah ringan dengan kaki telanjang di kehampaan. Menatap Yaunantian, ia berkata dengan suara dingin, dalam perkara ini, kaulah yang bersalah. Aku menghukummu menjalani 100 siklus penyiksaan di panggung penjernihan hati. Melalui tubuh Yaunantian, Xiaoyan menatap sosok wanita itu dan pupil matanya sedikit menyusut. Wanita ini tampak sangat mirip dengan sosok yang pernah mengejar klon dirinya. Namun jika diperhatikan lebih seksama, masih terdapat perbedaan pada raut wajahnya. Terlebih lagi, aura dan tekanan yang ia pancarkan jauh lebih kuat. Namun di mata Xiaoyan, di balik tampilan megah dan khidmat alun-alun liuli itu, tersembunyi lapisan tirai yang mengerikan.
Apa yang ia lihat sesungguhnya adalah sebuah pusat konversi energi yang sangat besar dan berdarah, sebuah penjara keyakinan. Dalam wilayah yang dibangun dari liuli ini, berdiri prasasti-prasasti Buddha yang memancarkan hawa dingin. Dalam prasasti tersebut, tidak terdapat patung Buddha yang penuh belas kasih, melainkan bayangan pajra emas yang beragam wujudnya, masing-masing menggenggam alat hukum yang disiplin. Tatapan mereka dingin dan tajam, seperti belenggu nyata yang mengunci seluruh alun-alun. Pemandangan di sana sungguh mencengangkan. Mereka yang menerima hukuman bukan hanya Yonantian. Di seluruh alun-alun, tampak banyak sosok yang dipaksa berlutut, terkekang oleh kekuatan tak kasat mata. Bentuk mereka beragam, namun jelas bahwa sebagian besar adalah para ahli dari ras iblis. Mata mereka menyala oleh amarah dan ketidakpatuhan. Tetapi begitu cambuk ilahi mengayun, pandangan mereka segera berubah menjadi penuh kepatuhan palsu. Di bawah tekanan ini, mereka ditekan ke tanah, mempertahankan posisi sujud penuh. Mereka adalah makhluk dari berbagai ras yang telah ditaklukkan dan dijarah oleh wilayah suci dewa dan Buddha, terutama ras iblis yang terkenal liar dan tak mau tunduk. Salah satu ras iblis bertubuh raksasa mengeluarkan geraman tertahan dari tenggorokannya. Matanya merah darah, dipenuhi kekerasan naluriah. Namun seketika terdengar suara letupan. Sebuah cambuk ilahi yang dibalut kilatan petir emas menghantam tubuhnya bagaikan ular berbisa. Hampir seketika, kulit dan dagingnya terkoyak. Kilatan petir emas menyusup ke dalam tubuhnya, membawa rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang. Seorang Buddha yang melayang di udara, menarik kembali cambukannya dengan ekspresi dingin. Menistakan tanah Buddha dan menolak untuk berserah diri, ucapannya dengan suara sedingin hukum besi. Tubuh ahli ras iblis itu bergetar hebat. Rasa sakit hampir membuatnya kehilangan nafas. Di bawah ancaman cambuk ilahi, ia akhirnya menyerah. Seperti binatang buas yang telah dijinakkan, kepalanya yang besar tertunduk dengan enggan. Dari tenggorokannya terdengar lantunan mantra Buddha yang terputus-putus, penuh kepatuhan palsu. Untayan kekuatan tak kasat mata pun terangkat dari kepalanya dan mengalir ke dalam cahaya bayangan Buddha di atas. Pada saat itu juga, Xiaoyan akhirnya memahami mengapa dalam pertemuan kekacauan, si nomor 3 tidak pernah menjelaskan secara rinci peristiwa yang terjadi di dunia misterius barat. Dari apa yang ia lihat, ras dewa jelas memegang kekuasaan absolut di seluruh wilayah tersebut, sementara ras iblis hanyalah objek perbudakan. Dalam kondisi seperti ini, tidak heran jika nomor 3 menyatakan bahwa tidak ada peperangan di dunia misterius barat, karena penindasan total telah menggantikan perang itu sendiri. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa si nomor 3 adalah bagian dari ras dewa. Semua yang terpampang di hadapan Xiaoyan kini sepenuhnya merobek topeng kesucian dan keagungan wilayah suci dewa dan Buddha. Apa yang disebut sebagai pertobatan hati, ini hanyalah perampasan kekuatan yang paling telanjang. Cahaya ribuan jang yang terpancar dari tubuh emas para Buddha itu sama sekali tidak bersumber dari kebajikan sejati. Dalam rangkaian pemandangan ini, kesan Xiaoyan terhadap ras dewa di dunia misterius barat jatuh ke titik terendah. Mengumpulkan kekuatan dengan cara seperti ini, Buddha macam apa mereka ini? Dan dewa yang berbudak makhluk hidup, pantaskah disebut dewa? Dari klon Yonantian ini, tampaknya tidak mungkin memperoleh informasi yang lebih berguna. Dengan ketakutan berbagai cambuk dan penderitaan, sebagai belenggu, mereka mengurung jiwa, memeras energi asal, dan memaksa makhluk hidup untuk beriman. Sungguh fondasi yang kotor bagi wilayah suci dewa dan Buddha. Setelah menyaksikan semua itu, tidak ada lagi belas kasih yang tersisa di hati Xiaoyan terhadap para Buddha dan ras dewa. Terlebih lagi, dalam invasi Taishu ke Sensi, terdapat Buddha yang turut terlibat. Maka, setiap ras dewa yang berani menghalangi langkah Xiaoyan langsung ditebas tanpa ampun. Kemurkaan Miao Liangkong semakin memuncak. Jumlah ras dewa yang terbunuh terus bertambah. Namun pada saat yang sama, jumlah mereka yang menepung Xiaoyan justru semakin banyak. Wilayah suci dewa dan Buddha berada di kehampaan ini, sepenuhnya menutup jalan pelarian Xiaoyan. Kemanapun ia bergerak, kehampaan di sekitarnya telah dikunci rapat oleh lapisan ras dewa. Namun pada saat itu, Xiaoyan tidak lagi maju ke depan. Ia tiba-tiba mengubah arah dan mundur. Dibandingkan bernegosiasi dengan ras dewa, bersekutu dengan ras iblis mungkin memberikan peluang yang lebih besar. Ras dewa telah memenjarakan begitu banyak ras iblis. Api kemarahan di antara mereka hanya menunggu saat untuk meledak.
Sayangnya, ras dewa tampaknya tidak berniat memberi Xiaoyan kesempatan sedikit pun. Seluruh kehampaan tempat Xiaoyan berada mulai bergetar hebat. Ia segera mengaktifkan jiwa gerak void, namun mendapati dirinya tak dapat pergi. Seolah-olah ruang ini telah dipisahkan sepenuhnya, dipahat dengan kekuatan agung menjadi wilayah Buddha. Dengan kekuatan ilahi untuk membelah kehampaan dan membentuk dunia Buddha, aku tidak percaya kau masih bisa melarikan diri. Suara bentakan dingin itu meledak dan menggema di seluruh kehampaan.